Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Purnama Kalenggo, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan, pada hakikatnya pendidikan bukan menuntut, tapi menuntun. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh dan memuliakan dirinya dan orang lain, agar menjadi pribadi mandiri dan berkarakter. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya menilai murid dari aspek kognitifnya saja, misalnya saat murid mengerjakan tugas dan menyelesaikan soal ulangan. Saya beranggapan jika nilai yang diperoleh mencapai KKM, maka pembelajaran sudah tuntas. Selain itu, pembelajaran hanya terpusat pada guru dengan metode teacher center dan murid dijadikan sebagai objek pembelajaran saja. Sebelumnya, saya hanya fokus dengan ketercapaian materi tanpa peduli kepada murid apakah mereka benar-benar paham atau tidak. Saya juga kurang memotivasi murid sehingga murid cenderung pasif dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari pembelajaran yang dilakukan masih kurang tepat. Seharusnya, pembelajaran bukan hanya transfer ilmu saja, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran, dengan memberikan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran dengan mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Strategi penerapan pembelajaran yang segera saya lakukan di kelas antara lain memahami dan mengenali karakteristik dan latar belakang murid sehingga dapat memberikan pengajaran yang sesuai kebutuhannya, menggunakan metode yang bervariasi, inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan konsep memerdekakan anak. Dan saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual dengan menggunakan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga murid dapat menerapkan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah. Demikian video saya, semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.